Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Suraya Nabila, NIM 19107030006. Nah, saya di sini dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Kali ini kita akan membahas tentang customer journey dari brand Robani. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih customer journey itu. Nah, customer journey adalah perjalanan konsumen saat berinteraksi dengan brand Anda. Mulai dari saat konsumen pertama kali mengenal brand Anda, melihat-lihat produk yang dijual, melakukan pembelian, hingga apa yang ia lakukan setelah transaksi. Nah, customer journey merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Dengan membuat customer journey map, kita bisa mengetahui pola pikir konsumen secara lebih detail, sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan agar interaksi konsumen dengan bisnis kita berjalan dengan lancar. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita hari ini akan memaparkan tentang customer journey dari brand Robani. Sebelumnya kalian pasti sudah mengetahui brand Robani ini karena sudah sangat terkenal dan banyak sekali penggunanya. Robani ini merupakan salah satu perusahaan kerudung yang terbesar di Indonesia yang senantiasa dinamis dengan pertumbuhan dan perkembangan yang progresif. Core bisnisnya berupa kerudung instan yang menjadi trendsetter kerudung di Indonesia. Nah, Robani ini juga mengusung tagline Profesor Kerudung di Indonesia. Robani ini telah mensponsori berbagai acara di televisi seperti Tukang Bubur Naik Haji, Sinema Pagi yang ada di Indosiar, dan lain sebagainya. Selain itu, Robani semakin dikenal oleh masyarakat karena sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan. Nah, ini merupakan beberapa daftar produk Robani yang ada di outlet Bojonegoro. Antara lain ada hijab instan, pasmina, Robani Kids, Robani for School. Nah, setelah produk kerudung Robani ini semakin membesar, semakin terkenal, mereka juga memasarkan produk baru yaitu berupa gamis syar'i, kemeja koko, dan juga perlengkapan sholat lainnya. Dalam menganalisis customer journey ini, saya menggunakan metode penelitian berupa penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Kemudian sumber data yang saya peroleh itu saya menggunakan hasil riset melalui Google Form dengan responden sebanyak 19 orang sebagai pengguna produk Robani juga. Dari hasil riset yang saya teliti, kebanyakan wilayah responden itu berada di wilayah Bojonegoro, Jawa Timur. Ada satu yang di Bukit Tinggi dan ada satu lagi yang berada di wilayah Tuban. Kemudian touch point-nya atau dari mana mereka tahu brand Robani ini, kebanyakan mereka tahu dari media sosial, baik itu Instagram, WhatsApp, ataupun lain sebagainya. Dan banyak juga yang mengetahui brand Robani tersebut dari informasi yang didapatkan dari temannya. Nah, untuk membuat customer journey map, pertama kali kita harus membuat buyer persona. Disimpulkan dari hasil riset melalui Google Form dengan responden 19 pengguna kerudung Robani bahwa pengguna Robani adalah berjenis kelamin perempuan dengan skala umur 16 sampai 25 tahun dan mereka masih pelajar ataupun mahasiswa. Dan ternyata mereka belum mempunyai penghasilan sendiri. Responden banyak mengetahui brand Robani dari sosial media, informasi dari temannya, dan juga melalui outlet yang berada di wilayahnya. Kemudian, customer journey map yang pertama adalah what is the customer thinking or feeling, atau apa yang customer pikirkan saat mengetahui brand Robani. Nah, yang dirasakan atau yang dipikirkan oleh customer yang pertama, dia sangat tertarik dengan produk Robani. Kemudian yang kedua, dia mulai memikirkan
jenis produk mana yang akan dibeli, apakah itu kerudung, apakah peralatan sholat, ataupun gamis syar'i. Kemudian yang ketiga adalah mempertimbangkan berbagai jenis produk. Setelah dia memilih, biasanya perempuan itu kebanyakan selalu suka memilih ya, dia lebih memilih kerudung ataupun gamis syar'i atau yang lainnya. Kemudian langkah yang keempat, dia mulai bimbang karena banyak keraguan terhadap produk. Biasanya perempuan itu suka membanding-bandingkan produk satu dengan produk lainnya, maka banyak sekali keraguan yang dirasakan oleh para customer. Kemudian yang terakhir, dia meyakinkan diri untuk membeli produknya, untuk membeli produk yang telah dipilihnya tersebut. Lalu yang kedua ada what is the customer's action, atau apa sih yang dilakukan customer setelah dia merasakan atau memikirkan brand tersebut. Nah, tindakan yang dilakukan yang pertama, dia mulai mencari media sosial produk Robani tersebut, mulai dari Instagram, website, dan lain sebagainya, agar dia mengetahui informasi tentang produk-produk Robani tersebut. Kemudian yang kedua, dia mulai melihat-lihat katalog produk Robani dari media sosial tersebut. Nah, dia mulai memilih produk apa yang akan dia beli, apakah itu kerudung, gamis syar'i, ataupun peralatan sholat. Kemudian yang ketiga, nah ini kebanyakan perempuan pasti dia akan meminta saran kepada teman mana produk yang akan dipilih. Kemudian yang keempat, dia harus menentukan produk yang dipilihnya. Biasanya ini pengalaman pribadi, kalau saya lebih suka membeli produk itu berdasarkan penilaian teman saya. Kemudian yang kelima, customer akan menuju outlet terdekat untuk membeli produknya. Nah, kebanyakan orang yang membeli Robani itu langsung beli ke tokonya, bukan melalui online. Kemudian yang ketiga ada what is the customer's touch point with the brand, atau apa sih touch point customer terhadap produk tersebut. Nah, biasanya langkah pertama yang dilakukan customer itu dia menemukan produk tersebut dari media sosial ataupun informasi dari temannya. Kemudian dia itu tertarik untuk membeli produk tersebut. Melalui riset yang saya lakukan, banyak sekali yang tertarik terhadap produk tersebut. Kemudian yang ketiga, dia akan mulai melihat testimoni dari produk yang akan dia beli. Lalu yang keempat, dia ingin terlihat fashionable karena Robani ini termasuk salah satu brand ternama di Indonesia. Kemudian yang terakhir, ini termasuk hambatan para customer untuk membeli produk Robani. Dia sangat mempertimbangkan uang yang dimilikinya. Apakah dia ingin membeli produk tersebut ataupun digunakan untuk keperluan yang lainnya yang lebih penting. Lalu ada what do we want to change about this step, atau apa sih yang perlu kita ubah dari langkah ini. Nah, yang pertama ada meningkatkan brand awareness dan promosi produk. Lalu yang kedua ada memperbaiki katalog produk. Kemudian ada memperbaiki kualitas pelayanan, lalu mempercantik tampilan media sosial, dan yang terakhir ada memperluas informasi produk. Kemudian yang terakhir ada how are we will make this change, atau bagaimana kita menerapkan perubahannya. Yang pertama ada kita harus menerapkan konten marketing. Itu sangat penting bagi para pengusaha atau para pebisnis. Itu sangat penting untuk menerapkan konten marketing. Kemudian yang kedua, desain katalog dengan baik. Banyak sekali katalog yang customer ketika melihatnya itu tidak tertarik. Jadi kita harus membuat katalog yang sangat baik agar para customer ketika melihat katalog tersebut langsung tertarik. Kemudian yang ketiga, membriefing karyawan atau meningkatkan kualitas karyawan, karena juga banyak sekali keluhan-keluhan yang dilakukan customer karena banyak sekali karyawan.
yang tidak memperlakukan para customer dengan baik atau kurang ramah pelayanannya. Selanjutnya ada membuat template posting. Nah, template posting itu juga sangat penting bagi seorang pebisnis, karena dengan adanya template posting kita akan menjadi postingan kita itu atau konten kita itu menjadi semakin teratur dan rapi. Kemudian yang terakhir, kita harus menggunakan influencer untuk branding produk. Nah, brand ambassador atau endorsement itu sangat penting ya bagi produk, karena dengan adanya bantuan mereka maka semakin banyak orang yang mengenal brand kita, atau brand kita akan semakin terkenal dan dikenal banyak orang secara luas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.